Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Yansan Taufilus. Selama 1 semester ke depan kita akan kembali belajar bersama dalam mata kuliah perancangan produk bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Product Design, di mana pembelajaran kali ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian besar, di mana bagian pertama kita akan membahas mengenai rencana perkuliahannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai pengenalan terhadap perancangan dan pengembangan produk. Dan di bahasan yang ketiga, kita akan membahas secara singkat mengenai tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk dapat merancang dan mengembangkan sebuah produk. Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Saya mulai dengan menjelaskan pada kalian rencana perkuliahan perancangan produk di semester ini. Apa itu ilmu perancangan produk? Perancangan produk adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik dan metodologi perencanaan dan perancangan produk. Dimulai dengan adanya identifikasi peluang pasar, kebutuhan konsumen, hingga menghasilkan rancangan sebuah produk yang bisa dikomersialisasikan di dunia nyata. Jadi, dalam mata kuliah perancangan produk ini kita tidak hanya belajar bagaimana merancang, bagaimana menggambar produknya, desainnya seperti apa, tapi kita merancangnya dari hulu ke hilir. Dari hulu dan mulai merencanakan nih produk apa sih yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita komersialisasikan. Jangan sampai kita merancang sebuah produk yang nggak akan laku di pasaran karena tidak ada segmen pasar manapun yang punya permintaan terhadap produk tersebut. Jadi kita merencanakan produk apa, lalu kita merancangnya dari mulai mengidentifikasi kemauan pasar, kebutuhan konsumen itu apa, lalu kita gambar, kita rancang bagaimana produknya, spesifikasinya, bentuknya, geometrinya, dan lain sebagainya, hingga kita realisasikan dalam sebuah sistem produksi, kita produksi sehingga kita bisa komersialisasikan ke pasar. Di dalam perancangan produk kita akan belajar ilmu yang cukup luas, ya, bagaimana kita mengembangkan sebuah produk dari ide sampai bisa kita realisasikan, kita komersialisasikan di pasar. Untuk kelasnya akan dilaksanakan secara hybrid, di mana nanti setiap minggu akan ada mahasiswa yang ber-NPM ganjil dan juga NPM genap yang secara bergantian masuk. Ya, untuk teman-teman yang akan kuliah offline itu pembagian ruangannya sebagai berikut, bisa dilihat di kiri slide saya. Untuk kelas A dan B nanti akan di gedung 10 di belakang, di dekat Bukit Jarian. Dan untuk kelas C dan D nanti ruang kelasnya akan di gedung PPAG, di mana ini kita menggunakan gedung baru Unpar. Sedangkan untuk yang kuliah online nanti akan kami ajarkan melalui platform Google Meet, dan kami akan mengajarkannya secara hybrid, di mana dalam satu waktu yang sama kami tim dosen akan mengajarkan kepada peserta kuliah yang online dan offline sekaligus. Namun karena kondisi pandemi yang belum cukup membaik akhir-akhir ini, maka 2 pertemuan awal ini kita akan laksanakan secara full online. Selanjutnya berikut ada 2 capaian utama yang harapannya ini setelah kalian lulus menempuh mata kuliah ini, kalian harus menguasai 2 hal tersebut. Yang pertama adalah menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Berarti kalian harus memahami bagaimana sih teknik mengembangkan produk, merancang produk, karena sistem terintegrasi di sini diartikan sebagai sebuah produk, karena produk juga merupakan sebuah sistem. Lalu yang kedua adalah bukan hanya menguasai prinsip dan tekniknya, tapi juga kalian diharapkan punya kemampuan dalam merancang, memperbaiki, serta menerapkan dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan juga standar yang ada. Di mana kembali lagi sistem terintegrasi di sini diinterpretasikan sebagai sebuah produk. Ya, jadi harapannya setelah lulus kuliah ini kalian harus punya kemampuan 2 capaian tersebut. Di mana kami para dosen akan membantu kalian untuk bisa mencapai berbagai capaian pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita tadi sudah sedikit belajar gitu ya, apa sih yang akan dipelajari dalam mata kuliah perancangan produk ini. Selanjutnya
Pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan mungkin, kenapa sih seorang industrial engineer harus menguasai mata kuliah ini? Ada beberapa alasan yang bisa saya jelaskan ya, kenapa kalian sebagai industrial engineer perlu dan penting sekali mempelajari mata kuliah perancangan produk. Yang pertama, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, produk adalah suatu sistem terintegrasi, di mana seorang industrial engineer harus mampu merancang dan juga mengevaluasi sebuah produk dengan teknik dan tahapan yang benar. Mata kuliah ini akan terpakai, baik itu nanti kalian setelah lulus mau kerja di sebuah industri yang menghasilkan produk-produk, ya, di mana setiap industri yang menghasilkan produk pasti ada proses pengembangan produk. Ya, dan mata kuliah ini berperan sangat vital dalam mendukung proses tersebut yang terjadi di dalam berbagai industri. Kalau kerja, terpakai ya. Kalau mau usaha gimana Pak? Kalau mau usaha, kalau kalian berencana untuk menjual, mengkomersialisasikan sebuah produk, tentu saja proses perancangan produk adalah proses yang tidak akan terpisahkan dari proses bisnis yang akan kalian lakukan. Itulah kenapa pentingnya baik itu kalian mau lulus kerja atau setelah lulus nanti mau usaha sendiri, perancangan produk ini penting sekali untuk dipelajari. Lalu yang kedua, masih menyangkut dari penjelasan saya yang pertama gitu ya, bahwa berbagai industri menghasilkan produk untuk dikomersialisasikan ke pasar. Jadi ada banyak sekali industri di luar sana yang memang menjual produk ataupun jasa ya untuk dikomersialisasikan. Di mana proses perencanaan dan perancangan produk adalah proses yang tidak mungkin di skip ya. Apa yang mau dijual kalau misalnya kita tidak mengembangkan produknya. Dan yang ketiga, berbagai bidang kerja seorang industrial engineer membutuhkan keahlian perancangan produk. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang berminat nanti setelah lulus, khususnya bekerja pada bidang-bidang sebagaimana disebut di sini seperti product manager, product engineer, product designer, product researcher atau product analyst, atau bagian R&D di sebuah perusahaan yang mengkomersialisasikan produk, penting sekali untuk mempelajari mata kuliah ini, beserta dengan kemampuan yang akan kita asah di dalam praktikum perancangan produk. Ya, semoga dapat dipahami ya, karena 3 alasan besar ini, maka kita penting banget nih untuk mempelajari mata kuliah ini. Selanjutnya, tim pengajar dari mata kuliah perancangan produk beserta dengan praktikumnya itu ada 3 orang. Yang pertama saya sebagai koordinator mata kuliah Jansen Theophilus, lalu saya akan bersama-sama dengan Bu Johanna Reni Octavia, dan yang ketiga adalah Bu Huriah Agustini Santoso. Di mana untuk kelasnya kami akan mengajar, sedangkan untuk praktikum kami akan dibantu oleh asisten praktikum yang nanti akan dijelaskan pada saat briefing praktikum perancangan produk. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah ini. Nah, dalam pelaksanaannya, kelas perancangan produk ini akan dilakukan bersamaan dengan praktikum perancangan produk. Dan untuk materinya nanti akan bersamaan ya, kurang lebih di kelas. Kalian akan mempelajari teorinya dan juga bagaimana mengaplikasikannya. Dan di praktikum, kalian akan lebih banyak mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di kelas, kita terapkan dalam sebuah proyek. Ya, jadi kalian akan melaksanakan proyek nanti benar-benar mengembangkan sebuah produk dari tahap perencanaan sampai jadi prototipe fisik yang nanti akan kita evaluasi supaya dia itu cukup layak untuk kita pamerkan, dan di akhir nanti akan ada pameran. Kalian akan memamerkan hasil produk yang sudah dirancang berdasarkan teori di kelas dan juga praktik yang dilakukan di praktikum ke halayak umum. Mata kuliah ini akan jadi sangat menarik, akan sangat variatif apa yang akan kalian lakukan. Saya berharap kalian senang menjalani kuliah ini. Jadi sebelum UTS, kita akan mempelajari dari mulai hari ini, introduction, saya akan membahas apa itu produk beserta perancangan produk dan bagaimana prosesnya secara umum. Dan nanti untuk setiap tahapan perancangan produk akan dibahas secara detail oleh kami tim dosen selama 1 semester. Ya, sampai pada ujian tengah semester, kita akan membahas mengenai bagaimana merencanakan sebuah produk baru, bagaimana merencanakan sebuah proyek pengembangan produk, hingga jadi sebuah konsep atau beberapa alternatif konsep produk. Ya, jadi goals kita
materi sebelum UTS adalah sampai teman-teman semua memahami dan menguasai bagaimana dari mulai merencanakan produk sampai jadi konsepnya, sampai jadi gambaran bagaimana produk ini akan bekerja, bagaimana produk ini akan berpenampilan. Setelah itu kita diseling oleh ujian tengah semester. Setelah UTS, kita akan lanjutkan mengenai arsitektur produk hingga pada akhirnya kita akan selesaikan dengan showcase. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi tahapan-tahapan perancangan produk setelah tadi konsepnya jadi di sebelum UTS. Setelah UTS kita mulai merancang detailnya nih. Setelah gambaran produknya jadi, setiap produk itu pasti terdiri dari satu atau beberapa komponen. Kita akan mendetailkan komponen A, seperti apa rancangannya, bahannya apa, ukurannya seperti gimana, dan lain sebagainya. Ya, itu akan kita bahas secara detail di pertemuan setelah UTS. Dan di sini ada keterangan tambahan ya, bahwa metode kuliah yang akan kita lakukan itu tidak semuanya hybrid. Mohon teman-teman bisa memperhatikan ketika metode untuk minggu tersebut adalah online, maka semua mahasiswa, baik itu yang preferensinya online maupun hybrid, akan melaksanakan perkuliahan secara online. Sedangkan untuk yang hybrid, nanti maka teman-teman yang memilih preferensi hybrid itu akan masuk ke kelas, tapi berlaku aturan ganjil genap. Jadi misalnya jika minggu ini berlaku aturan mahasiswa ganjil yang boleh masuk, maka peserta yang punya preferensi hybrid itu tidak semua yang masuk. Yang masuk adalah yang preferensi ganjil saja. Yang genap tetap di rumah. Kurang lebih seperti itu pemahamannya. Di UTS akan ada 4 pertemuan hybrid sebelumnya, dan setelah UTS akan ada 3 pertemuan hybrid. Berikut buku referensi utama yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah buku dari Ulrich dan Eppinger dengan judul Product Design and Development. Lalu yang kedua adalah buku Otto dan juga Wood yang berjudul Product Design, Techniques in Reverse Engineering and New Product Development. Nah, untuk dua referensi ini, saya berharap kalian dapat ya dua-duanya. Tapi yang paling penting adalah referensi utama, yang Ulrich dan Eppinger. Karena hampir semua pertemuan pasti kita akan gunakan buku yang pertama. Sedangkan buku yang kedua mungkin kita akan bahas 1 bab atau 2 bab saja. Yang dimana kalian bolehlah kalau mau misalnya fotokopi fisiknya bab-bab yang digunakan saja, tidak usah semua. Saya berharap kalian dapat ya bukunya, baik itu soft copy maupun hard copy. Coba juga tanya-tanya ke kakak tingkat, apakah punya bukunya, atau bisa kalian pinjam atau minta bukunya, silahkan tanya-tanya ya referensinya. Selanjutnya, bagaimana kita mengevaluasi mata kuliah ini. Jadi evaluasinya dalam bentuk penilaian, yang akan dinilai berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah tugas sebanyak 30%, lalu ujian tengah semester sebanyak 35%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Untuk tugas akan dibagi ke dalam 4 tugas, ya, di mana beberapa tugas ini akan berkaitan dengan produk yang akan kalian kembangkan di praktikum. Ya, jadi kelas dan juga praktikum ini akan saling beriringan. Ya. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan di kelas jadi nilai praktikum, ada juga kebalikannya. Sesuatu yang dikerjakan di praktikum jadi nilai kelas. Ya. Karena memang di mata kuliah ini kelas dan praktikum itu dependen ya, sangat bergantungan satu sama lain. Ya, jadi tugas yang pertama nanti kalian akan membuat proposal, mengidentifikasi peluang adanya ide sebuah produk. Lalu tugas yang kedua kalian akan merancang diagram fungsi, tugas ketiga penilaian estetika dan ergonomi produk, dan tugas keempat ini penilaian kemampuan manufaktur, perakitan, evaluasi dari produk yang kalian kembangkan di praktikum. Ya mungkin sekarang kalian masih agak bingungnya apa ini tugas 1 sampai 4. Tapi makanya saya bahas sepintas saja, nanti tentunya akan dijelaskan kembali setelah kalian dapat materinya di pertemuan terkait. Tugasnya dikasih kapan, Pak? Silakan lihat nanti di materi ya. Di materi ini ada T1, T2, T3, T4, ini adalah minggu-minggu di mana tugas akan diberikan dan deadline-nya akan diberi informasi selanjutnya oleh dosen yang mengajar pada kelas tersebut. Selanjutnya mengenai aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan ada 10 paling tidak yang bisa saya sampaikan ya. Meskipun kalian mungkin sudah sering dengar di kelas lain, tapi saya perlu menyampaikan lagi rasanya.
Yang pertama, perkuliahan secara offline akan dilaksanakan di ruang kuliah, sedangkan online nanti akan menggunakan Learning Management System IDE Unpar dan juga Google Meet untuk tatap mukanya. Lalu yang kedua, mahasiswa yang dianggap hadir jika mahasiswa hadir penuh waktu. Ya, jadi dalam pertemuan online seperti ini, misalnya kalau ada setelah kalian nonton materi, diminta untuk hadir di Google Meet, harap semuanya datang ya, meskipun kalian tonton videonya, tapi kalau kalian nggak hadir ke tatap mukanya, maka kita bisa batalkan absensi kalian. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir, maksimum 15 menit setelah jadwal dimulai. Kalau kalian datang offline, kalau kalian terlambat lebih dari 15 menit, biasanya beberapa dosen tidak akan mengizinkan kalian masuk. Yang keempat, mahasiswa harus menghadiri minimal 80% atau 12 kali pertemuan perkuliahan yang diselenggarakan. Ya, ini hati-hati ya, jangan sampai kalian cekal, jangan sampai kalian dapat bukan karena kalian nggak bisa nih kuliahnya, tapi karena tindakan indisipliner. Saya berharap semuanya mengikuti kuliahnya dengan baik ya. Lalu yang kelima, mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan. Nggak harus kemeja lengan panjang gitu lah ya. Mau baju biasa juga boleh, yang penting jaga sopan santun dan juga kerapihan. Kalau untuk teman-teman yang datang offline, tolong pakai sepatu tertutup ya, jangan pakai sendal, apalagi sendal jepit. Yang keenam, mahasiswa diwajibkan untuk fokus mengikuti kuliah, tidak mengerjakan hal lain. Misalnya sambil makan, sambil mengemudi, ataupun sambil dalam perjalanan keluar kota, misalnya apapun alasannya, kami sangat tidak menyarankan itu. Atau misalnya sambil olahraga di rumah gitu ya, jangan sampai kayak gitu ya. Ketika kita kuliah, waktunya kuliah kita fokus kuliah, waktunya main kita fokus main, waktunya olahraga kita fokus olahraga, dan lain sebagainya. Biasakan kita memanage waktu dan mindful dalam setiap aktivitas. Yang ketujuh, mahasiswa dihimbau mengikuti perkuliahan online di tempat yang mendukung. Jangan sampai kalian kuliah online di tempat yang berisik, di kafe yang musiknya kencang banget, karena nanti kalian susah fokus takutnya ya. Dan kalau kalian di kafe, nanti uang kalian habis. Gitu ya. Jadi biasakan kuliah di tempat yang memadai, di kamar, di ruangan yang cukup kondusif untuk melakukan perkuliahan ya. Dan yang kedelapan, mahasiswa wajib untuk menyalakan kamera video selama perkuliahan. Kecuali kalau memang kalian ada kendala kuota ataupun jaringan ya. Tapi saya berharap bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan melihat wajah kalian. Seperti kalian melihat wajah saya. Dan mengaktifkan mikrofon hanya ketika ingin berbicara untuk mengurangi noise dalam perkuliahan. Kesembilan, tindak kecurangan. Apapun itu akan kami tindak tegas ya dengan sanksi maksimum adalah pembatalan seluruh mata kuliah di semester yang ditempuh. Ya, jadi hati-hati daripada kalian nyontek atau copy paste di satu tugas aja nih atau satu ujian, lebih baik kalian gagal di satu ujian tapi kalian tetap berhasil di mata kuliah lain daripada kalian ketahuan nyontek semua mata kuliah itu dibatalkan. Dianggap nilainya E. Dan yang terakhir, mahasiswa diwajibkan menulis sumber pustaka yang digunakan untuk mengerjakan tugasnya. Ya, ketika kalian mengambil sumber referensi dari orang lain tanpa mengutip, itu tandanya kalian plagiarisme. Sama aja seperti kalian menyontek atau copy paste. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kalian mengambil hasil pemikiran, bukan hanya kata-kata ya. Meskipun kata-katanya kalian bedakan, tapi kalau kalian ambil hasil pemikiran orang lain, kalian harus kutip sumbernya. Oke, jadi itu 10 aturan perkuliahan yang saya rasa penting harus dijelaskan pada pertemuan hari ini. Saya berharap bahwa kita semua lancar dan kita semua bisa lulus dengan hasil yang memuaskan untuk mata kuliah perancangan produk. Jika ada pertanyaan mengenai rencana perkuliahan lebih lanjut, silakan ditanyakan di pertemuan Google Meet setelah ini ya. Baik, kita mulai sekarang dengan materinya mengenai introduction. Materi hari ini akan saya bagi ke dalam 2 video ya. Video yang pertama, kita membahas tadi rencana perkuliahan dan juga introduction. Dan yang di video yang kedua, nanti saya akan membahas mengenai tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk merancang dan mengembangkan sebuah produk. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya ke kalian, tolong jawab. Ya, jawab meskipun saya nggak bisa dengar jawaban kalian, coba dipikir-pikir ya. Kita mau membahas perancangan produk. Pertanyaan pertama saya adalah, apa sih produk itu?
Coba, kira-kira kalau misalnya kita mendengar kata produk, apa ya yang tiba-tiba muncul di otak kita? Sudahkah kalian berpikir? Pak, kalau misalnya dengar produk, yang saya langsung kepikiran adalah sebuah mobil. Ya, betul. Mobil adalah sebuah produk. Pak, kalau misalnya dengar sebuah produk, yang kepikiran adalah yang di depan saya, yaitu laptop atau komputer. Ya, betul. Ya, atau speaker, atau mouse yang saya pegang. Ya, apakah itu sebuah produk? Ya, betul, sebuah produk. Ya, jadi ada banyak sekali produk di sekitar kita. Tapi bukan berarti semua barang, semua hal yang ada di sekitar kita adalah produk. Apakah manusia adalah sebuah produk? Dalam beberapa konteks ya, dalam konteks lainnya bisa juga tidak. Ya, apakah misalnya kalau kita menemukan kerikil di jalanan ataupun tanah kita ambil pakai tangan, kita genggam, apakah tanah itu adalah sebuah produk? Belum tentu. Jadi apa sih sebenarnya Pak produk itu? Oh ya, sebelumnya reference booknya kita pakai yang pertama ya hari ini. Produk menurut Ulrich dan Eppinger adalah sesuatu yang dijual oleh sebuah perusahaan kepada customer ya. Di sini kata kuncinya adalah dijual kepada customer. Segala sesuatu yang bisa dijual kepada customer adalah sebuah produk. Ya, ketika sesuatu itu bisa dijual, maka kita bisa katakan produk tersebut mempunyai nilai komersial. Ya, contohnya, ketika kita lihat pohon di pinggir jalan ya, misalnya pohon mahoni atau pohon jati misalnya, kita lihat di pinggir jalan. Apakah pohon tersebut adalah sebuah produk? Belum ya, ataupun tidak, karena dia tidak memiliki nilai komersial. Namun, ketika misalnya pohon tersebut kita potong menjadi kayu, kita olah, ya, kita potong, kita haluskan, kita lapis dengan pelitur, kita bentuk menjadi sebuah meja atau kursi atau apapun itu, baru itu memiliki nilai komersial. Yang kalau misalnya kita pasarkan, ada nih orang yang mau beli, bisa dijual kepada customernya, siapapun itu customernya. Itu baru disebut dengan produk. Ya, jadi produk itu bisa jadi segala sesuatu, tapi segala sesuatu belum tentu adalah sebuah produk. Ya, selama dia memiliki nilai komersial, bisa dijual kepada customer, maka dia bisa disebut dengan produk. Nah, itu adalah definisi dari produk yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Ya, maka tadi saya bilang luas sekali ya. Mobil Pak? Ya betul. Ketika mobil punya nilai komersil bisa dijual, mobil adalah sebuah produk. Ya, semua barang-barang yang kita peroleh dari hasil kita membeli dari sebuah perusahaan, itu adalah sebuah produk bagi perusahaan tersebut. Ya, elektronik, bukan hanya mebel ataupun gadget, tapi juga misalnya home appliance, lalu berbagai furniture, lalu makanan, ya jelas sebuah produk, lalu obat-obatan, fashion, produk fashion, dan lain sebagainya ya. Sabun Pak, ya, berbagai produk-produk fast moving consumer goods itu juga produk ya. Oke, jadi ada banyak sekali produk di sekitar kita, maka dari itu luas sekali sebenarnya definisi dari sebuah produk tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai industrial engineer itu harus mempelajari bagaimana merancang berbagai produk? Misalnya, apakah kita harus bisa merancang formulasi dari sebuah obat dan lain sebagainya? Mungkin itu bukan dalam ruang lingkup cakupan seorang industrial engineer ya, meskipun kita bisa merancang di bagian bentuk obatnya, misalnya yang mudah diminum seperti apa. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita ketahui, kira-kira mana yang masuk ke dalam ruang lingkup perkuliahan kali ini. Karena kita tidak akan membahas mengenai industri proses, misalnya bagaimana kita memformulasikan makanan, memformulasikan obat, dan lain sebagainya. Ya, maka fokus dari produk yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini ada 3 batasan ya, ada 3 batasan. Dengan 3 batasan ini juga sebenarnya masih sangat luas, tapi ini disesuaikan dengan keilmuan kita di teknik industri ya, supaya tidak bercampur dengan
berbagai produk industri proses yang dipelajari oleh teman-teman kita di teknik kimia misalnya, atau di farmasi, dan lain sebagainya. Ada 3 fokus dari produk yang akan kita kembangkan, yang akan kita pelajari pengembangannya dalam kuliah kali ini. Yang pertama adalah engineered, yang kedua adalah discrete, dan yang ketiga adalah physical. Kita akan bahas satu-satu. Ya, jadi apa maksudnya produk yang engineered? Produk yang engineered adalah produk yang dikembangkan dengan berbagai prinsip atau keilmuan keteknikan, ya, prinsip-prinsip engineering. Ya, contohnya saja misalnya produk-produk elektronik. Dalam mengembangkan produk ini ataupun home appliance, ya, kita harus mempelajari bagaimana misalnya memilih material, ya, di mana ini erat hubungannya dengan material engineering. Lalu kita harus menentukan dimensi. Ini erat kaitannya dengan ergonomi, ya, yang akan juga kita pelajari dalam semester ini. Lalu kita juga menentukan misalnya mekanisme bagaimana produk tersebut bekerja, bagaimana produk tersebut menjalankan fungsinya, baik itu pemanasan ataupun perputaran pada mesin cuci menggunakan motor listrik dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah contoh prinsip keteknikan yang membuat sebuah produk dikatakan engineered product. Nah, bagaimana contoh yang tidak, Pak? Kita lihat yang bawah ya, misalnya lukisan. Ya, kalau lukisan yang dikembangkan dengan sebuah arts, ya, tanpa prinsip-prinsip keteknikan, maka kita bisa katakan itu bukan engineered product. Yang kedua adalah discrete. Discrete dalam konteks proses produksinya. Ya, proses produksi, kalian sempat diajarin waktu proses manufaktur, ada sistem produksi, ada sistem manufaktur yang discrete, ada juga yang continuous. Yang continuous biasanya disebut dalam industri proses, ya, yang dipelajari oleh teman-teman kita di teknik kimia. Yang contohnya yang discrete banyak sekali, tadi termasuk elektronik, furniture, kursi roda, dan lain sebagainya. Sedangkan produk-produk industri proses seperti apa, Pak? Misalnya produk-produk hasil pengolahan kimiawi, gitu ya, hand sanitizer misalnya, segala produk-produk yang berbentuk cair atau gas, dan lain sebagainya. Itu dihasilkan oleh industri proses. Lalu yang ketiga adalah physical. Ya, jadi yang akan menjadi fokus dalam pengembangan produk kali ini adalah produk-produk yang sifatnya fisik. Ya, tangible product yang bisa kita sentuh, kita pegang, kita rasakan kehadirannya dalam ruang fisik kita. Ya, contohnya mouse, speaker, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Jadi kita dalam perkuliahan kali ini tidak membahas bagaimana merancang misalnya sebuah software, ya, sebuah mungkin produk smartphone-nya, produk laptopnya kita bahas, tapi kita tidak membahas software-nya ya di dunia maya, seperti aplikasi smartphone, website, dan lain sebagainya. Kalau kalian suka mengenai bagaimana mengembangkan software ataupun berbagai produk di dunia maya, nanti kalian bisa mengambil mata kuliah pilihan yang namanya desain interaksi, di mana ini akan kita membahas lebih spesifik mengenai produk-produk dengan interaksi, dan juga termasuk bagaimana kita merancang produk-produk non-tangible di situ ya. Baik, jadi 3 hal ini ya yang menjadi batasan kita dalam mengembangkan produk di kuliah dan juga praktikum yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Selanjutnya, tadi produk kita sudah menguasai dan memahami ya, apa itu produk, bagaimana cakupannya, ada luas sekali. Dan selanjutnya adalah, apa itu pengembangan produk? Ya, pengembangan produk adalah sebuah set of activities, ya, set of activities yang berarti ada banyak aktivitas yang harus dilakukan dalam pengembangan produk. Dimulai dari adanya persepsi dari market opportunity, dan diakhiri dengan adanya produksi, penjualan, dan juga delivery of a product. Ya, seperti yang saya sudah sempat jelaskan bahwa pengembangan produk berawal dari adanya sebuah peluang di pasar nih, yang akhirnya membuat kita mau merancang sebuah produk untuk menjawab peluang tersebut, untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan yang ada di pasar. Ya. Dan kita nggak selalu melihat pasar ini secara luas ya. Mungkin saja kita mengembangkan sebuah produk untuk segmen pasar yang spesifik.
Misalnya kita mau membuat smartphone khusus untuk lansia, karena lansia itu sekarang susah untuk menggunakan smartphone-smartphone yang secara umum bisa digunakan oleh user biasa. Itu ada peluang pasarnya misalnya untuk segmen tertentu. Ya, jadi itu permulaan dari aktivitas mengembangkan produk dan diakhiri oleh produksi. Setelah produknya selesai dirancang, diproduksi, dijual, dan di-deliver ke customer. Ya, seperti yang saya bilang bahwa produk itu harus dijual ke customer. Ya, tanpa ada kegiatan produksi, tanpa ada kegiatan sales dan delivery sampai ke tangan konsumen, maka itu belum jadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Definisi dari product development itu cukup lengkap ya, dari mulai awal adanya peluang sampai bisa dikomersialisasikan. Bagaimana proses-prosesnya Pak? Ada 6 fase utama dari pengembangan produk. Tapi ini saya akan bahas lebih lanjut di video yang kedua ya, dari mulai merencanakan sampai ke production ramp up. Ya, production ramp up ini bagaimana kita merancang sistem produksinya. Ya, ini akan berkaitan erat dengan mata kuliah proses manufaktur. Ya, setelah produk selesai dikembangkan, dirancang, produk tersebut diproduksi dengan suatu sistem produksi tertentu supaya jadi nih produknya dan bisa di-deliver ke customer. Nah, selanjutnya dalam product development ada beberapa karakteristik dari sebuah product development yang sukses. Ya, jadi untuk diketahui bersama bahwa tidak semua project pengembangan produk itu sukses di pasaran ya. Kita tahu sekali sebagai mungkin teman-teman ada yang pernah memproduksi atau membuat sebuah produk gitu ya, ataupun kita pernah menjadi konsumen pastinya ya, kalaupun kita nggak pernah bikin, kita pasti pernah beli sebuah produk, kita pernah pilih sebuah produk ya, kita tahu ada produk yang bagus, ada produk yang jelek, ada produk yang laku di pasaran, dan ada produk yang tidak laku di pasaran. Ini harusnya sudah bisa kita prediksi ya di dalam proses pengembangan produk. Apa sih indikator sebuah product development itu bisa sukses nantinya ya? Ada 5 dimensi yang menjadi parameter kesuksesan dari sebuah product development. Yang pertama adalah product quality. Ya, product quality ini subdimensinya luas gitu ya. Kita bisa bicara kualitas produk misalnya dari harganya yang murah ya, dengan kualitas yang affordable. Jadi nggak harus produk quality itu bicara tentang misalnya material gitu ya. Material juga bisa termasuk dalam product quality ya. Misalnya kita cuma bicara botol minum aja. Botol minum bagaimana kemasan yang produk quality-nya baik, misalnya ketebalannya baik, misalnya dia tidak mudah bocor. Itu kita bicara produk quality ya. Tapi bukan cuma masalah material, bisa juga dari dimensinya. Bagaimana sebuah produk, misalnya sebuah produk kursi yang dimensinya itu sangat ergonomis buat penggunanya. Itu juga kita bicara kualitas sebuah produk. Ataupun ketika kita bicara laptop, ada banyak sekali ya dimensi kualitas produk. Ada layarnya, ketajaman layar, prosesornya, GPU, CPU, dan lain sebagainya. Itu semua produk quality. Jadi ada luas sekali gitu ya. Ketika kita bisa memberikan kualitas produk yang terbaik buat konsumen, maka akan closely related dengan kesuksesan dengan sebuah produk development. Yang kedua adalah product cost. Ya, bagaimana caranya ketika meskipun quality produknya bagus, belum tentu cost-nya ini efisien. Gitu ya. Ketika misalnya quality sebuah produk bagus, tapi cost-nya tidak efisien, akan menimbulkan price yang sangat tinggi di pasar, belum tentu laku juga. Ya, maka dari itu kita lihat banyak produk yang berkualitas, tapi nggak laku juga di pasaran ada banyak, begitu ya. Itulah pentingnya juga dalam sebuah product development, kita harus bagaimana caranya membuat cost itu se-efisien mungkin, se-affordable mungkin ya untuk bisa dijangkau oleh pasar yang dituju. Lalu yang ketiga adalah development time. Yang ketiga adalah seberapa cepat kita bisa mengembangkan sebuah produk. Itu juga menjadi indikator kesuksesan. Ya. Kenapa? Karena di dalam dunia industri, development time itu sesuatu yang vital ya, sesuatu yang vital. Kita ingat misalnya kita bicara produk vaksin aja, produk vaksin COVID-19 ketika pandemi muncul, berbagai industri farmasi berlomba-lomba untuk secepat mungkin mengembangkan vaksin ya. Dan terbukti vaksin-vaksin yang
relatif cepat dikembangkan, ya, seperti Sinovac, AstraZeneca, dan lain sebagainya, itu sangat laku di pasaran ya sekarang. Terlepas dari dia itu gratis atau tidak didapatkan oleh customer-nya, tapi tetap aja meskipun misalnya di Indonesia itu vaksin gratis, tapi kan tetap aja customer-nya jadi government gitu ya, negara yang membeli. Kurang lebih seperti itu, jadi contoh ya, vaksin tadi, bagaimana development time ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah produk nanti di pasaran. Ya, kalau kita development time-nya terlalu lama, meskipun peluang pasarnya ada, ketika kita selesai nanti para pesaing ini udah keburu banyak gitu ya di pasaran, dan mereka semua mungkin sudah melakukan berbagai siklus, kita baru jadi satu siklus, pada akhirnya kita gagal, time to market-nya terlalu lama. Itulah kenapa development time masuk ke dalam karakteristik successful product development. Selanjutnya yang keempat adalah development cost ya, development cost. Mungkin sedikit berbeda ya antara yang kedua, product cost. Product cost ini berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk, yang biasanya terkait dengan variable cost. Kalau kalian mungkin waktu SMA pernah belajar ya, ada fixed cost, ada variable cost. Ya, variable cost itu biasanya cost yang mengikuti pertambahan kuantitas produk, sedangkan yang fixed cost itu yang dia itu biayanya tetap. Gitu ya, misalnya gedung, ya, mesin, berapapun yang diproduksi, relatif dia itu tetap ya, fixed cost-nya. Maka disebut fixed cost. Nanti kalian juga mungkin akan belajar lebih lanjut di semester 5 atau 6 mengenai analisis biaya ya. Tapi rasanya waktu SMA harusnya sempat disinggung-singgung jenis-jenis biaya. Yang keempat adalah development cost. Development cost ini beda dengan product cost. Development cost ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan. Ya, jadi biaya dari proses pengembangan produknya. Misalnya biaya untuk melakukan penelitian. Ya, misalnya kita membuat prototipe produknya sebelum dia berhasil diproduksi. Nah, itu development cost. Atau misalnya kita untuk membayar tim peneliti, tim pengembang produk. Itu masuk ke development cost karena dia tidak berkaitan dengan biaya produksi produknya, tapi lebih ke biaya pengembangan produk sebelum produk tersebut diproduksi dalam setup yang sebenarnya. Dan biasanya development cost ini menjadi fixed cost dari sebuah company, ya, bukan variable cost seperti product cost. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kira-kira bagaimana estimasi dari development cost tersebut. Dan yang terakhir adalah development capability. Nah, sebuah successful product development ini harus bisa meningkatkan kapabilitas dari development timnya. Ya, jadi ketika kita bicara sebuah industri, dia mengembangkan produk, industri mobil misalnya, dia mengembangkan berbagai jenis mobil, ada Avanza, Innova, dan lain sebagainya di Toyota misalnya. Nah, mereka pasti punya tim ya, tim pengembang produk. Ketika misalnya kemarin ini beberapa bulan lalu Avanza model baru di launch ke pasar, nah tim pengembang produk ini biasanya udah mulai memikirkan bagaimana produk lanjutan dari Avanza ini. Apakah Avanza ini perlu di develop further ataukah dia harus branding yang baru? Itu sudah mulai timnya itu bergerak gitu ya. Dari mulai baru aja di launch produk yang sebelumnya udah mikirkan produk setelahnya apa. Development capability ini, kapabilitas dari tim developer tersebut harus meningkat seiring dengan pengembangan produk, project-project yang sudah pernah dilakukan ya. Kalau misalnya banyak project yang sudah dilakukan tapi mereka kapabilitasnya tidak meningkat, maka mengurangi juga parameter kesuksesan dari sebuah product development. Ya, jadi 5 hal ini yang perlu kalian pertimbangkan, yang perlu kalian ingat nih kalau misalnya kalian mau mengatakan product development kalian sukses, ada 5 indikator ini yang harus diperhatikan dan dipenuhi tentunya ya dalam sebuah project pengembangan produk. Selanjutnya adalah siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan sebuah produk di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah industri. Sebenarnya product development ini adalah interdisciplinary activity. Apa artinya interdisciplinary activity? Artinya adalah ini merupakan aktivitas yang perlu kesinambungan antar banyak kepentingan atau stakeholders ya. Jadi dalam setiap pengembangan produk biasanya ada berbagai stakeholders yang terlibat, di mana setiap stakeholders ini harus berkontribusi dan punya spesialisasi masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang sukses dalam sebuah perusahaan. Dan ada 3 fungsi ya, 3 divisi yang
Hampir di semua perusahaan yang mengembangkan produk ini pasti terlibat dalam proses pengembangan produk. Tapi pada praktiknya, saya akan berikan contoh nanti, bisa aja lebih dari 3 divisi ini yang terlibat. Semakin kompleks sebuah produk, semakin kompleks pula tim yang terlibat. Tapi paling tidak, apapun produknya ada 3 function atau 3 divisi yang pasti terlibat. Yang pertama adalah marketing. Apa sih fungsinya dari divisi marketing ini? Yang pertama adalah memediasi interaksi antara perusahaan dengan customer. Seperti yang saya bilang di awal, setiap pengembangan produk itu pasti berawal dari adanya peluang pasar. Gimana tahu peluang pasar? Kita harus ada interaksi sama pasar kita. Pasar kita itu dalam arti customer yang kita tuju siapa. Orang marketing ini orang yang biasanya punya kemampuan interpersonal skill yang bagus, yang bisa menghubungkan antara perusahaan dengan customer-nya dengan baik. Maka dari itu fungsi marketing adalah memediasi interaksi. Yang kedua adalah memfasilitasi proses identifikasi adanya peluang pengembangan produk. Ini berkaitan dengan tadi ya, interaksi dengan pasar. Orang marketing biasanya yang punya kedekatan yang lebih dengan customer ya, karena mereka yang menjual produk ke customer, mereka yang dalam proses menjualnya tahu ini customer kayaknya kurang suka sama produk kita karena ABCD. Yang bikin customer loyal dengan produk itu DEF dan lain sebagainya ya. Itulah proses menganalisis peluang pasar, adanya customer needs baru misalnya, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari marketing yang kedua. Dan yang ketiga, karena tadi marketing juga berkaitan dengan customer ya, mungkin bisa menganalisis apakah produk kita itu terlalu murah, terlalu mahal, susah bersaing dengan pasar, karena setiap kali saya mau jual ke orang, orang itu pasti memilih produk yang lain misalnya. Nah, maka dari itu, fungsi marketing yang ketiga adalah menentukan kira-kira target harga dari produk yang dikembangkan itu berapa. Dan yang terakhir, fungsi dari marketing adalah mengawasi proses launch produk dan juga promosi produk. Sebenarnya bukan hanya mengawasi, tapi juga bertanggung jawab ya. Biasanya setelah produk selesai diproduksi, selesai dikembangkan, orang marketing ini yang launch ke pasar nih. Mempromosikan, ini produk kita keunggulannya ABCDE. Ya, produk kita ini dijual dengan harga yang terjangkau dan lain sebagainya, itu fungsi dari marketing. Yang kedua adalah orang desain. Orang desain adalah memiliki peran yang essential untuk merancang. Tadi sudah dapat opportunity dari orang marketing, kira-kira seperti apa sih produknya harusnya. Orang desain ini yang mengaktualisasi ya dari ide yang kasar tersebut, dari peluang tersebut. Jadi sebuah produk yang punya bentuk fisik, geometrinya udah tahu seperti apa, spesifikasinya seperti apa, ya menjadi produk yang siap untuk diproduksi. Itu orang desain ya, tanggung jawabnya. Ya, orang desain sendiri biasanya ada yang dalam aspek engineering design. Engineering design itu lebih ke merancang aspek keteknikan ya, mekanikalnya, bagaimana produk itu bekerja, bergerak dan lain sebagainya. Elektrikalnya, bagaimana kelistrikannya. Kalau misalnya sebuah produk ada sirkuit elektrik, bagaimana rancangannya, bagaimana susunannya. Kalau sebuah produk itu juga ada software, bagaimana software engineering-nya, dan lain sebagainya. Ada juga industrial design ya. Industrial design ini saling melengkapi dengan engineering design. Kalau engineering design tadi terkait dengan mechanical-nya, electrical-nya, dan lain sebagainya, kalau industrial design ini terkait dengan estetiknya, bagaimana sebuah produk berfungsi dengan baik, tapi juga estetikanya harus bagus. Ergonomisnya, bagaimana sebuah produk itu nyaman digunakan. Atau user interface-nya. Ya, kalau kita bicara tentang produk yang interaktif, misalnya bagaimana sih tampilannya supaya orang tuh gampang pakainya, yaitu bicara tentang industrial design. Mana yang lebih penting Pak antara engineering design dan industrial design? Sama pentingnya, mereka harus saling melengkapi. Karena tanpa engineering design, sebuah desain itu mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Mekanismenya akan berantakan. Tapi tanpa industrial design, produk yang mekanikalnya berjalan dengan baik pun nanti susah digunakan oleh customer. Tampilannya nggak menarik sehingga customer nggak mau beli, nggak mau pilih. Ya, jadi dua ini saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan yang ketiga,
manufacturing, ini juga tidak kalah penting nih. Ya, tadi marketing yang mengidentifikasi peluang pasar, desain masuk ke orang desain yang bikin produknya sampai jadi desainnya. Nah, orang manufacturer ini yang produksi. Ya, yang produksi menentukan nih setelah produknya jadi. Misalnya, Pak, saya udah nih mau bikin HP kayak gini, prototipenya. Nah, orang manufacturing yang memikirkan, ini komponen casingnya, ini bikinnya proses manufakturnya ABCDE. Lalu nanti softwarenya itu cara memproduksinya kayak gitu dan lain sebagainya. Ya, itu orang manufaktur. Ya, jadi 3 fungsi ini saling melengkapi. Pertanyaannya, industrial engineer bisa masuk kemana? Kalian belajar tiga-tiganya ya. Maka kalian bisa masuk ke tiga-tiganya, ataupun kalian bisa menjadi leadernya. Karena leader itu harus tahu kerjaan anak buahnya. Ketika kita industrial engineer belajar banyak hal, itu bukan berarti ilmu kita itu nggak kepake gitu ya. Justru ilmu kita itu membuat kita bisa menjadi leader, dan kita bisa nge-lead berbagai bagian. Ya, karena kalau orang yang misalnya orang teknik mesin, dia itu nggak belajar sama sekali industrial design. Dia itu nggak belajar sama sekali marketing, sehingga agak susah nih ngeklopnya. Tapi ketika kita bicara industrial engineer, kita belajar banyak hal, kita belajar kesinambungan sistem tersebut. Itulah keunggulan dari kita sebagai industrial engineer, yang harus bisa berpikir sistem dan menganalisis secara sistemik. Ya, berikut contohnya. Jadi, tadi saya bilang ya bahwa minimal ada 3 fungsi tadi, tapi semakin kompleks produknya biasanya semakin banyak yang terlibat. Ya, ini contohnya. Contohnya sebuah industri yang memproduksi berbagai electromechanical product ya dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Ya, jadi misalnya dia merancang membuat motor listrik, misalnya motor listrik ini dia ada mechanical-nya, ada juga elektronikanya. Terdiri dari berbagai tim yang multidisiplin. Ya, misalnya ini tim leader, dia punya industrial engineer. Industrial engineer ini merancang bagaimana sih harusnya bentuk motor listrik ini supaya gampang dipakai sama customer, bisa diassembly dengan baik dengan mesin lain gitu, karena motor listrik ini seringkali diintegrasikan dengan mesin lain gitu untuk menjalankan fungsinya. Lalu ada orang marketing, bagaimana sih supaya produk motor listrik ini misalnya laku di pasaran, spesifikasinya harus seperti apa sih? Nanti dia akan berkoordinasi juga dengan mechanical designer. Mechanical designer yang menentukan misalnya bagaimana cara kerja motor listriknya, spesifikasinya, berapa horsepower, berapa kecepatan putarannya, dan lain sebagainya. Lalu juga ada electronic designernya nih. Kalau mechanical tadi bicara tentang spesifikasi, cara kerjanya, electronic designer akan merancang sirkuit elektriknya, bagaimana untuk merancang sirkuit elektriknya supaya bisa merubah dari listrik menjadi putaran. Maka di situ kita butuh transistor misalnya, kita butuh kapasitor, dan lain sebagainya. Lalu ada purchasing specialist nih, setelah dari rancangan-rancangan yang ada, purchasing specialist ini bagaimana kita harus membeli bahan-bahan yang ada untuk bisa di manufacture gitu ya. Mana yang harus dibeli, belinya harus dari mana nih, supaya cost-nya efisien, cost-nya itu serendah mungkin, dengan kualitas yang affordable. Itu bagian purchasing ya, bagian beli-beli. Ya, dan dia akan berkoordinasi juga dengan manufacturing engineering. Sesudah para desainer ini menghasilkan produk, manufacturing engineer ini ngetes gitu ya, dan juga merancang sistem produksinya seperti apa. Oke, dan tentu saja ada berbagai bantuan minor lainnya dari orang finance memastikan bahwa dana mengalir ke setiap bagian gitu ya. Lalu dari bagian sales juga memastikan bahwa produk yang udah dibuat ini bisa kejual di pasaran. Lalu orang legal juga memastikan bahwa perizinan dari setiap proses yang terjadi itu berjalan dengan baik dan lain sebagainya ya. Jadi itulah bagaimana contoh product design ini melibatkan berbagai keilmuan gitu ya, berbagai divisi. Dan kita sebagai seorang industrial engineer ini bisa masuk di hampir semua major division ini. Termasuk kita bisa menjadi team leader ya, karena ketika kita jadi team leader, kita jadi paham nih bagaimana proses-proses yang terjadi. Ya, maka dari itu peran kita sangat vital dalam proses pengembangan produk. Dan ini adalah sebuah contoh ya, bahwa
Merancang sebuah produk dalam tim yang multidisiplin secara paralel itu penting sekali loh. Jadi kita nggak bisa merancang produk itu kerja masing-masing ya. Orang marketing nih kerja, udah gitu udah beres, udah lempar ke orang desain, udah dia nggak mau tahu lagi gitu. Nanti orang desain cuma terima informasi, orang desain nggak ada konfirmasi sama sekali ke marketing, udah jadi lempar ke divisi yang lain, pada akhirnya akan terjadi banyak miskomunikasi, misunderstanding dalam desain proses. Contohnya ya, ketika misalnya seorang customer nih minta dibikinin ayunan, digantung di pohon. Customer pengennya yang seperti ini. Ya, lalu ditangkap sama divisi lain, jadinya beda. Ya, misalnya seorang bisnis consultant ngobrol sama customer. Seorang konsultan bisnis itu biasanya suka bicaranya lebay-lebay gitu ya. Seolah-olah nanti saya bikin ayunannya nyaman sekali ya, empuk sekali rasanya. Seolah-olah dia itu dibuat dari sofa misalnya. Tapi proyeknya itu tidak didokumentasikan. Pada akhirnya ada misunderstanding antara bisnis consultant dengan project leader taunya kayak gini. Lalu orang operation taunya kayak gini dibikinnya. Lalu customer harus bayarnya seharga kalau kita bikin seperti ini. Lalu ternyata customer-nya juga butuh kayak gini gitu ya. Sebenarnya kadang lebih kompleksnya lagi ketika produknya itu kompleks. Customer itu antara yang dia pengen di otak dia sama yang dia ucapkan itu nggak selalu sinkron. Nanti kita akan belajar tekniknya gimana ya. Bagaimana supaya kita bisa mengcapture customer needs itu dengan tepat. Inilah contoh bagaimana kalau kita bekerja masing-masing dan hanya menginformasikan sebagian, gitu ya, seringkali terjadi miss seperti ini. Sehingga antara yang customer mau sama produk yang dihasilkan itu kok jadinya beda, meskipun prosesnya sudah kita lalui. Tapi dalam berproses ada kesalahan. Itulah pentingnya kita merancang dalam tim yang interdisiplin atau multidisiplin. Oke, selanjutnya saya membahas mengenai durasi dan juga cost. Berapa sih durasi dan juga cost yang ideal dalam merancang sebuah produk? Sebenarnya tidak ada patokan fix ya, bahwa misalnya cost dari sebuah product development itu harus 20% atau 30% dari budget pengembangan produk. Nggak bisa. Seperti itu juga ya, durasinya itu paling cepat atau paling lambat harus 3 bulan. Nggak bisa juga gitu ya, karena akan mengikuti dengan kompleksitas sebuah produk. Semakin kompleks produknya, pasti akan semakin banyak tim yang terlibat. Semakin banyak tim yang terlibat, akan membutuhkan waktu yang lama untuk koordinasi. Akan cenderung durasinya semakin lama. Semakin banyak yang terlibat juga, semakin durasinya semakin panjang, maka pasti ada cost di situ. Karena makin banyak orang yang terlibat, makin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk gaji mereka, at least ya. Dan juga prosesnya juga akan semakin panjang. Proses semakin panjang, pasti akan membutuhkan biaya yang semakin besar. Ya kurang lebih parameternya dari situ ya, kompleksitas dari sebuah produk. Ya, jadi kenyataannya ada produk yang dikembangkan dalam 1 tahun, ada yang 3-5 tahun, ada yang bahkan lebih dari 10 tahun. Dan juga cost itu proporsional terhadap kompleksitas. Ini contohnya ya. Ada beberapa produk, ada ice cream scoop nih, produk yang paling sederhana. Itu dia development time-nya cenderung singkat ya, meskipun agak lama sebenarnya, tapi memang Bellevi ini salah satu perusahaan ice cream scoop yang cukup terkemuka, cukup terkenal mengembangkan produknya itu nggak sembarangan gitu ya. Nggak cuma niru-niru aja produk punya orang. Ya, lalu ada juga Avatec Avalanche Probe ini alat ukur yang bisa mengukur kedalaman salju, kedalaman gumpalan salju. Yang ini ya, yang tengah. Lalu ada iRobot vacuum cleaner. Ini robot vacuum cleaner yang bisa secara otomatis bergerak, membersihkan rumah kita tinggal. Gitu ya. Lalu ada Tesla, semua tahu ya, Tesla mobil listrik. Dan juga automated car. Dan yang terakhir ada Boeing 787, ini aircraft. Ya kalau kita lihat tabelnya, semakin dari kiri ke kanan ini semakin kompleks ya, semakin kompleks. Tapi semakin mahal juga harganya. Kita lihat bahwa aircraft ini ada 130.000 parts gitu ya. Dan untuk mobil juga ada puluhan ribu parts. Seperti yang saya bilang, semakin kompleks produknya, maka semakin lambat, cenderung semakin lama development time-nya ya. Dan juga semakin membutuhkan
personil yang semakin banyak. Ya, sehingga impact-nya adalah kita lihat ya bahwa biaya pengembangan investasi untuk biaya pengembangan produknya itu untuk aircraft itu bisa sampai 15 billion, ya, 15 miliar dolar. Ya, tapi impact-nya adalah memang sales price-nya tinggi gitu ya, karena memang bukan hanya biaya komponen yang mahal, tapi biaya development produknya juga sangat mahal karena kompleksitas produknya sendiri. Ya, jadi kalau dilihat dari sini, ini contoh aja ya, 5 produk ini kita bisa melihat bahwa terdapat proporsionalitas antara durasi, cost, dengan kompleksitas dari product development. Selanjutnya ada 5 challenge ya, 5 tantangan nih dalam sebuah product development. Product development ini bukan sesuatu yang simple, tapi bukan sesuatu yang mustahil juga untuk dilakukan ya. Yang pertama adalah trade-off. Ya, trade-off itu adalah seperti jungkat-jungkit gitu ya. Jadi trade-off itu ketika kita mau meningkatkan salah satu dimensi yang lain itu cenderung turun. Misalnya, simpelnya ketika kita bicara kekuatan sebuah material dengan bobot, ya, banyak material yang kuat, tapi bobotnya itu berat. Misalnya kalau kita bicara sebuah misalnya sebuah laptop itu bisa aja ya kita buat kokoh sekali, casingnya kita buat dari aluminium steel misalnya atau baja, sehingga dia mau kita lempar juga dia mungkin nggak rusak gitu ya. Tapi bayangin seberat apa laptop kita kalau pakai bahan baja atau stainless steel misalnya. Oke, maka dari itu diakalin pakai plastik ataupun pakai bahan-bahan lainnya yang punya kekuatan yang affordable, tapi di satu sisi masih cukup ringan gitu ya. Dan juga mungkin pertimbangan lainnya adalah estetiknya ya. Kalau pakai baja mungkin secara estetik kurang bagus kecuali dilapis. Ya, jadi ada trade-off seperti itu. Ya. Atau kita bicara kemasan botol minum ya, yang ada di dekat saya ini, botol minum. Kalau kita buat tebal, dia nggak mudah bocor. Dia kuat, ketusuk-tusuk mungkin dia nggak cepat bocor. Tapi impact-nya adalah botol ini jadi berat, biaya produksinya jadi mahal. Ya, tapi kalau dibalik, kita buat tipis, keunggulannya dia ringan. Ya. Keunggulannya dia ringan, production cost-nya juga murah dibanding yang tebal. Tapi dia cepat bocor, nanti takutnya customer gak suka. Itulah contoh-contoh trade-off dari segala sesuatu. Hampir semua spesifikasi itu pasti ada trade-off ya. Dan masing-masing spesifikasi, dimensi dari produk, itu pasti ada trade-off-nya satu sama lain. Tinggal kita sebagai perancang harus bisa memahami nih, bagaimana mengkombinasikan spesifikasi ini supaya masih bisa diterima dan memuaskan konsumen. Yang kedua, dynamics ya. Dynamics dalam arti perancangan produk ini bersifat dinamis. Yang hari ini itu dibutuhkan konsumen, belum tentu besok dibutuhkan konsumen. Dan sebaliknya, kita contohkan kondisi pandemi. Ya, munculnya pandemi COVID-19 benar-benar membuat muncul berbagai produk baru ya, face shield, tes antigen, alat tes antigen, lalu primer PCR yang baru dan lain sebagainya ya. Yang tadinya nggak ada kebutuhan, jadi ada kebutuhan. Sebaliknya, yang tadinya ada kebutuhan bisa jadi nanti hilang. Kita sebagai perancang harus bisa memahami, harus bisa mengikuti perkembangan. Yang ketiga adalah details ya. Perancangan produk itu harus detail. Bayangin, kita bicara pesawat terbang ataupun mobil ya, mobil ada puluhan ribu parts, motor ada ribuan parts. Setiap parts itu, setiap komponen itu punya fungsinya masing-masing, kita harus pikirin. Satu komponen itu materialnya apa, dimensinya berapa supaya dia bisa dihubungkan. Terus bagaimana cara kerjanya supaya dia bisa mendukung fungsi keseluruhan dari sistem yang namanya motor atau mobil. Kita harus berpikir sangat detail. Itulah kenapa development time itu semakin kompleks, produknya semakin lama, bisa tahunan dan melibatkan ratusan bahkan ribuan orang. Yang keempat, time pressure ya. Time pressure dalam arti perusahaan itu nggak mungkin nunggu kamu lama-lama untuk mengembangkan produk. Dia juga pengen top management biasanya, tolong kembangin model mobil baru ya, 6 bulan waktunya misalnya, 3 bulan waktunya, dan kita harus strict dengan waktu tersebut. Karena manajemen perusahaan juga biasa melihat time to market, kapan sih yang bagus untuk launch produk ini misalnya. Dan kita sebagai product developer harus bisa mengakomodasi waktu yang terbatas tersebut.
Dan yang kelima, economics ya. Tadi udah pusing dengan trade-off, dynamics, details, time pressure. Kita juga dituntut untuk bagaimana kamu membuat produk semurah mungkin ya. Semurah mungkin yang kau bisa. Supaya nanti bisa menekan cost, bisa memaksimalkan profit dari perusahaan. Ya, jadi ini 5 challenge yang seorang product developer harus tahu, dan inilah yang membuat keindahan dari product development. Lalu selanjutnya adalah challenge terkait dengan product innovation. Kalau tadi terhadap proses product development-nya, kalau ini ketika kita mau berinovasi dengan sebuah produk, ada 3 hal ya yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah human desirability, yang kedua adalah technical feasibility, dan yang ketiga adalah business viability. Ya, human desirability berkaitan dengan inovasi produk itu harus ada yang butuh. Percuma kita bikin inovasi tapi nggak ada orang yang butuh. Itulah kenapa penting mengembangkan produk yang berdasarkan customer needs untuk memastikan human desirability. Yang kedua, technical feasibility. Ya, apakah bisa kita buat? Ya, percuma kalau misalnya ada yang butuh nih orang-orang, tapi belum ada teknologi yang mengakomodasi. Misalnya kalau kita mau bikin mesin waktu, kita semua butuh mesin waktu ya. Tapi secara teknologi memang tidak visible, tidak bisa dibuat. Atau misalnya kita mau bikin kendaraan bermotor yang supaya gampang parkirnya, bisa kita lipat-lipat, dimasukin ke kantong kalau misalnya nggak lagi kita pakai. Pasti butuh banget kan ya di saat kita punya keterbatasan lahan. Tapi kan nggak mungkin secara teknikal, kurang lebih gitu ya. Dan yang ketiga, business viability. Ya, berkaitan dengan secara aspek bisnis, ada nggak sih peluang pasarnya? Laku nggak sih di pasarannya? Kalau misalnya kita ada orang yang butuh nih, secara teknikal bisa, tapi belum tentu laku di pasaran, karena memang misalnya kondisi misalnya regulasi dari pemerintah nggak memungkinkan untuk dijual misalnya. Ataupun misalnya udah banyak produk di pasaran yang menjual produk sejenis, sehingga kalau kita bikin ini susah nih untuk masuk ke pasar, yaitu terkait dengan business viability. Contohnya tadi ya seperti yang saya bilang, tes antigen dulu belum ada kebutuhannya sebelum ada COVID. Setelah ada COVID muncullah inovasi, ada tes antigen seperti ini, ada orang yang butuh, secara teknikal mungkin, secara bisnis sangat menguntungkan. Sebaliknya ada mobil Tesla sudah bisa dibuat, ada orang yang butuh. Tapi kalau konteksnya di Indonesia, secara business viability masih kurang bagus ya, karena memang orang Indonesia belum bisa afford terhadap mobil listrik dan autonomous car gitu ya. Jadi keunggulan Tesla di otomatisasi mobil dan penggunaan listrik itu belum cukup powerful di sini, karena memang fasilitasnya belum ada untuk nge-charge misalnya, dan juga belum ada kesadaran orang untuk ke arah autonomous car gitu ya. Maka dari itu Tesla belum cukup berhasil di Indonesia. Ya, jadi 3 hal ini adalah untuk ngefilter inovasi. Begitu juga nanti di praktikum ya. Ketika kita mau mengembangkan produk baru, kita harus selalu filter nih. Ada nggak 3 aspek ini? Kalau nggak ada 3 aspek ini, mending ganti idenya. Oke, selanjutnya kenapa sih sebuah proyek pengembangan produk itu menarik? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah proses creation. Karena perancangan produknya proses yang kreatif, mengasah kreativitas ya. Bagi saya pribadi dan mungkin kalian, sesuatu yang mengasah kreativitas nggak terlalu matematis banget gitu ya, nggak terlalu exact banget. Itu sesuatu yang menarik karena terjadi proses creation di sini. Apalagi kalau tujuan kita mau bantu orang, ini sangat seru banget gitu ya. Yang kedua, memberikan kepuasan, baik itu secara sosial maupun individual needs ya. Ketika kita membuat sebuah produk, produknya ini dipakai sama orang, hasil dari kerja keras kita, pasti rasanya puas banget. Lalu tim diversity, karena tadi perancangan produk ini dilakukan dalam tim yang multidisiplin, maka sangat seru ya, kita bisa berdiskusi, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai disiplin yang berbeda, dari orang mechanical engineer, dari orang marketing, misalnya dari orang elektronika, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada team spirit. Biasanya orang-orang yang di bidang product development itu orang-orang yang punya spirit yang tinggi ya, kreativitas yang tinggi. Sehingga senang kita berada dalam satu project dengan mereka gitu ya. Karena waktu diskusi itu berasa lah gitu ya, spiritnya ketika kita nanti misalnya bekerja atau menjadi product engineer atau product designer di sebuah perusahaan.
Baik, itu tadi beberapa pengenalan mengenai perancangan produk. Kita akan lanjutkan ke penjelasan proses perancangan produk dan juga organization-nya pada video yang kedua. Sampai berjumpa pada video yang kedua. Terima kasih.